Kita memasuki saat teduh, mempersiapkan hati kita memasuki ibadah pagi hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Advent pertama hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita sekalian pengharapan dari Allah Tritunggal. Amin. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Lilin yang akan kita nyalakan mengungkapkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah datang menjadi penebus dan juru selamat kita. Sekarang Dia menjadi perantara kita dengan Allah Bapa selamanya dan juga penolong kita selamanya. Nanti kedatangannya kita nantikan, di mana Kristus adalah mempelai laki-laki dan kita sebagai gerejanya adalah mempelai wanitanya. Pengharapan kita pada Kristus adalah pengharapan dulu, kini, dan yang akan datang. Mari arahkan hati kita kepada pengharapan yang kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal-pengawal mengharapkan pagi. Kristus adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terpujilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kristus adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari jemaat, dengan rendah hati dan sungguh-sungguh kita mengangkat pujian bagi Allah yang besar, Allah pencipta dan pengasih. Aku heran melihat
kami sembah di dalam Kristus Yesus. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk pemeliharaan dan kasih setia-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada pagi ini. Bersyukur Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Namun Tuhan, di hadapan-Mu kami sadar, kami manusia yang lemah, kami manusia yang berdosa. Kami sekaliannya seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami hanyalah seperti kain kotor. Oleh sebab itu Tuhan, mohon Engkau mau mengampuni kami, Engkau mau menguduskan kami, supaya kami boleh dilayakkan menghadap tahta-Mu yang kudus. Tuhan, di minggu pertama masa Advent ini, kami mau membawa hati dan pikiran kami untuk menyembah-Mu, untuk beribadah kepada-Mu. Mohon Roh Kudus menguasai hati kami, memimpin kami, agar melalui ibadah ini, kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin bertumbuh, semakin mengasihi Engkau, dan semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, kami persembahkan ibadah ini mulai dari awal hingga akhir ke dalam kasih Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah yang diambil dari Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji Tuhan. Jemaat, Tuhan sudah mengampuni kita semua. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jemaat sekalian, hanya melalui Kristus ada keselamatan. Hanya melalui Kristus ada pengharapan kekal.
Yesuslah sumber kekuatan, sumber pengharapan kita. Dialah yang menolong kita dalam kesesakan, dalam setiap pergumulan hidup kita. Bapak Ibu, marilah kita hanya memandang kepada Tuhan, meletakkan segala pengharapan kita dalam doa pada Dia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sebelum kita bersama-sama akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat, saya memberikan kita semua kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Jikalau pagi ini kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengucapkan satu ucapan syukur kepada Tuhan, lakukanlah. Atau kita digerakkan Roh Kudus untuk mengaku satu perbuatan salah, satu dosa, kita juga lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu ini berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih. Ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur pagi ini ya Tuhan, diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang ibadah ini, beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur boleh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan juga menaikkan doa, dan sebentar juga akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami dengan sangat ya Tuhan memohon agar Roh Kudus berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberkati dan memimpin ibadah ini. Tuhan, tanpa kehadiran Engkau, semua kegiatan ibadah ini hanya kegiatan manusia belaka ya Tuhan. Kami ingin Roh Kudus menghidupkan semua ibadah ini Tuhan, agar menjadi satu ibadah yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Pagi ini Bapa di surga, kami mendoakan bangsa negara Indonesia yang kami kasihi. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pada bulan Juni, Juli, Agustus negara kami ini pernah dilanda oleh virus corona Delta yang sangat menakutkan ya Tuhan. Banyak orang yang terkonfirmasi, banyak yang sakit, bahkan juga ya Tuhan ada sanak keluarga kami yang meninggal dunia. Kami bersyukur keadaan ini sekarang jauh membaik, karena Tuhan telah memakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua pejabat yang di bawahnya untuk melaksanakan apa yang harus dilakukan. Tuhan, sementara di dunia ini
banyak negara-negara di Eropa, di Amerika sedang dilanda oleh virus yang menakutkan dan mematikan ini Tuhan. Maka ya Tuhan, kami berdoa supaya negara kami juga dijauhkan daripada virus ini. Meskipun ada ahli-ahli yang mengatakan 1-2 bulan lagi ada gelombang yang lain dan sebagainya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Lindungilah, jagalah negara kami ya Tuhan. Mohon kiranya rakyat Indonesia ini diberi kesadaran supaya kami semua banyak berdoa dan juga menerapkan protokol kesehatan yang baik. Makasih Tuhan, kami juga bersyukur bahwa sebentar kami akan memasuki bulan Desember, di mana kami akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui ibadah-ibadah, perayaan-perayaan Natal ya Tuhan, boleh mengingatkan betapa besar kasih Allah kepada kami yang mau datang ke dunia ini menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga bersyukur gereja kami boleh mengadakan berbagai kegiatan rohani di masa pandemi ini. Dan secara khusus Tuhan, kami ingin mendoakan pembangunan gedung Next Generation 3,5 lantai yang saat ini sedang berlangsung. Kami mendoakan untuk kebutuhan dana yang masih kami butuhkan. Mohon Tuhan juga menggerakkan jemaat-Mu agar mereka juga boleh menyisihkan apa yang mereka punya juga untuk mendukung pendanaan ini. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya sekali lagi kami menyerahkan seluruh jemaat Gloria Galaksi ini dan juga Gloria-Gloria di tempat yang lain, supaya kami dibangkitkan cinta akan Tuhan, supaya kami cinta membaca firman Tuhan, cinta berdoa, cinta melakukan kebajikan seperti yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya Bapa di surga, ajarlah kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Hari ini Pendeta Hadi akan melayani kita dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki firman pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian bagaikan bejana. Bentuk demikian hidupku.
Mari kita berdoa. Bapa kami bersama ingin bersyukur karena Engkau yang membuat hari perhentian ini, supaya setiap kami yang sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus boleh merayakan iman kami, oleh karena Engkau tidak saja menciptakan kami ada di dalam dunia ini, tetapi Engkau adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari hukuman kekal karena dosa-dosa kami. Kami bersyukur. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sisi yang lain yang begitu menyedihkan adalah kalau diajak teman ke gereja, dia bilang, enggak dulu lah, nanti ketularan COVID-19 dan lain sebagainya. Itu masih berbahaya begitu. Kalau ada teman-teman yang mulai mengajak begitu, alasannya begitu. Padahal ya wis keluyuran ke Pasar Atom, ya wis keluyuran ke Galaxy Mall begitu ya. Nah, saudara, alasan takut ketularan itu cuma untuk ngeles begitu. Terutama untuk kita. Saya tidak mengatakan untuk saudara yang punya masalah dengan sakit, tidak yang punya masalah dengan vaksin. Untuk kita yang sudah divaksin, yang oke begitu. Kenapa? Apakah harapan kita kepada Tuhan itu hanya untuk bisnis? Untuk pekerjaan saja? Untuk uang? Kenapa kita tidak menaruh harap kepada Tuhan agar gairah kembali dikembalikan oleh Tuhan? Kita yang sudah oke, secara prokes oke, balik ke gereja. Memang waktunya kita harus balik. Saudara, ibadah di rumah itu bukan ibadah yang ideal. Bukan ibadah yang ideal. Itu hanya untuk situasi-situasi yang sulit. Tetapi ketika situasi-situasi sudah mulai membaik, kita harus belajar memulai lagi yang baru untuk hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang ngeles untuk soal-soal gini. Tetapi kalau bicara soal berharap, soal berdoa minta bisnisnya dipulihkan, itu kenceng banget suaranya. Minta berteriak kepada Tuhan supaya pekerjaannya, perusahaan di mana dia kerja dipulihkan agar tidak lagi seminggu masuk cuma 3 kali, supaya tidak dipotong 50%, supaya tidak dipotong 25%, itu juga keras sekali. Tapi soal-soal yang lain, saudara, ketika berbicara soal kerohanian dan iman, berapa banyak yang sungguh juga serius menaruh harap bahwa kita kuat lagi, kita segar lagi, kita melakukan lagi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menaruh harap meminta Tuhan memulihkan keadaan ekonomi kita, finansial kita, tetapi kita sendiri tidak memulai dengan disiplin kerohanian kita, kita tidak memperhatikan keadaan iman dan kerohanian kita, dan kita biarkan seperti kapal pecah. Saya mau tanya, kalau Tuhan mau kasih berkat dan keadaanmu seperti kapal pecah, kamu mau taruh di mana? Mau taruh di mana? Kenapa engkau pisahkan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepada kita. Dengan kata lain, mari kita tata kehidupan kerohanian kita yang seperti kapal pecah sebelumnya, bugarkan iman kita, dan Tuhan, percayalah, Tuhan akan mengaturnya kembali. Keadaan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Tapi tata dulu kehidupan kerohanian kita. Saudara, bagian yang kita baca ini adalah soal kehidupan bangsa Israel yang memang tidak mudah pada waktu itu, sebab mereka ada di pembuangan. Hidup mereka ada banyak dalam tekanan, baik secara ekonomi, keadaan batin, dan kebebasan yang begitu terbatas. Mereka ada dalam kondisi yang begitu sulit berapa tahun? 70 tahun, saudara. Tentu ini tidak mudah. Selama 70 tahun bangsa Israel harus menata kehidupan kerohanian mereka dengan baik. Tuhan mau 70 tahun perbaiki imanmu, perbaiki kondisi kerohanianmu, perbaiki kesetiaanmu. Itu tujuan utama 70 tahun. Tuhan membiarkan mereka ada di dalam pembuangan. Kenapa? Karena Tuhan ingin bangsa ini tidak lagi dengan mudah untuk meninggalkan Tuhan. Bangsa ini dikehendaki oleh Tuhan tidak mudah memberontak,
kalau ada persoalan-persoalan yang muncul, mereka tidak lagi menjadi bangsa yang gampang sekali berubah dalam kesetiaan. 70 tahun Tuhan didik mereka. Untuk apa? Yang terutama adalah soal iman. Yang terutama adalah soal kerohanian mereka, saudara. Mari kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus ada dalam situasi pandemi Corona 19? Sampai pada hari ini, walaupun sudah mulai mereda, syukur mulai mereda. Apakah ini sekedar mengurangi jumlah penduduk yang sudah terlalu banyak di dunia? Ataukah Tuhan punya maksud yang lain untuk kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita, kehidupan pengenalan kita kepada Tuhan? Ada salah satu jemaat yang memberikan kesaksian dampak rohani ketika dia ditanya, dampak rohani terbesar apa yang sungguh menjadi satu bagian yang kau tidak pernah bisa lupakan dalam masa pandemi ini? Dia katakan yang terbesar secara rohani adalah saya mulai punya dasar yang kuat. Apa artinya hidup berharap kepada Tuhan? Mereka ini suami istri, 3 anak. Suami istri ini semula bekerja. Istri pertama-tama mengundurkan diri karena anak ketiga lahir. Setelah anak ketiga lahir masih kecil, 2 anak yang sudah lahir duluan itu harus sekolah online. Bapaknya kerja, kalau mamanya kerja. Ini gimana anak 3 di rumah? Sekolahnya gimana gitu loh. Apa bisa dilepas dengan laptop sendiri, dengan HP begitu? Kan tidak mungkin, masih kecil-kecil. Akhirnya resign si istri. Gak kerja, 3 anak dia jaga di rumah. Gak lama suaminya dalam pekerjaan. Mulai 1 minggu pengurangan jam kerja. Mulai pengurangan penghasilan. Sampai satu ketika saya tanya, sampai berapa kamu dikurangi? 50%. Gak cukup dong, saya bilang. Gak cukup. Tapi mau gimana? Terus rencanamu apa? Akhirnya dia putuskan resign. Dia pun resign dari tempat pekerjaan yang hanya bisa memberi 50%. Lalu dia berusaha kuliner karena dia pinter masak. Dia belanja sendiri, masak sendiri, yang ngeterno dewek begitu. Mulai itu saya tahu apa artinya berharap. Cenat-cenutnya berharap itu saya mulai tahu. Tapi itu dampak terbesar. Dulu waktu level berapa lah ya yang makanan itu hanya bisa take away gitu, nggak bisa makan di tempat. Dia bilang, wah waktu itu laris pak, dia bilang. Tapi setelah restoran buka bisa makan di tempat, waduh, melorot lagi pak, dia bilang. Itu saya tahu apa artinya berharap kepada Tuhan. Dan dia katakan, saya semakin tahu, kami semakin tahu, lepas dari Tuhan, rasanya tidak kuat jalani hidup. Lepas dari Tuhan tidak kuat. Hanya Tuhan itu pak, harapan satu-satunya sekarang. Tuhan mau kasih makan hari ini, puji Tuhan, syukur. Ketika ditanya apa yang membuatmu berani melakukan usaha kuliner, motivasi terbesar apa? Dia cuma bilang, motivasi saya cuma satu, anak-anak bisa makan pak. Wes gak ono lah, mau ditanya motivasi apa lagi? Nggak ada, itu aja kok. Cuma saya berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi bahwa ini menjadi pengalaman Bapak Ibu dan Saudara dalam masa-masa seperti ini secara rohani. Bangsa Israel dididik oleh Tuhan begitu lama, 70 tahun. Dalam masa kesusahan yang luar biasa. Saudara, meski bangsa Israel dalam kondisi yang sulit, firman Tuhan selalu menghibur kita ya, bagaimana Tuhan yang besar itu berjanji bahwa Dia akan sungguh. Kalau pengharapan dijamin oleh Kristus, itu pasti datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini komitmen Tuhan. Komitmen Tuhan atas kita. Kalau engkau berharap, kalau saya berharap, Kristus jaminannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paus Francis
Paus yang sekarang itu juga ngomong, harapan orang Kristen adalah masa depan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan yang lain. Bukan di tanganmu, bukan di tanganku, bukan di tangan orang tuamu, dan bukan di tangan saudara-saudaramu, dan siapapun, bukan. Hanya di tangan Tuhan. Saudara, Kristus adalah bagian jaminan dari pengharapan kita. Sebab Kristus telah berkomitmen bahwa Ia akan memulihkan keadaan kita meski sebelumnya kita terluka karena harus menghadapi disiplin atau menghadapi ujian iman dalam hidup kita. Dan ini bukan rasa optimisme, tetapi ini pengharapan. Saudara, itu ditegaskan juga oleh Yeremia bahwa rancangan Tuhan itu atas kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yeremia mengatakan itu. Dan bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan bangsa ini di tanah pembuangan adalah ketika Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Bagaimana mungkin orang dibuang di negeri orang? Tuhan bilang gini, buatlah orang-orang yang ada di dekatmu itu hidupnya sejahtera. Artinya apa? Ojo mikir dirimu sendiri ya. Aku tahu kamu susah, tapi pikirkan kesejahteraan orang lain. Kalau Tuhan ngomong begini, apa artinya, saudara? Bagi saya tidak mungkin Tuhan kasih perintah, tapi Tuhan tidak kasih modal untuk orang Israel bisa membuat orang sekitarnya sejahtera. Pengharapan yang besar itu dinyatakan oleh Tuhan terlebih dahulu dengan bukti-bukti penyertaan Tuhan pada hal-hal yang kecil ketika bangsa Israel ada di tanah pembuangan itu. Saudara, melihat COVID-19 yang mulai mereda saat ini, saya berharap bukan rasa optimisme yang menggelegar di hati kita dan pikiran kita, tetapi yang menggelegar di hati dan pikiran kita adalah pengharapan kepada Kristus. Ini adalah Advent minggu pertama bicara tentang teruslah berharap kepada Kristus. Pengharapan yang tidak hanya bisnis kita akan segera pulih, pekerjaan kita akan segera jalan dengan baik, tetapi engkau dan saya juga mengambil tanggung jawab, membuktikan bahwa setiap kita siap menerima itu semua dengan menunjukkan iman kita sudah mulai bugar dan bergairah lagi untuk datang dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel ini pun akhirnya dipulihkan sepenuhnya oleh Tuhan setelah 70 tahun. Pengharapan itu nyata. Mereka mengalami apa artinya dipulihkan, dikembalikan. Mereka kembali ke Yerusalem pada hari itu. Mereka bisa mengerjakan banyak hal di tanah sendiri. Mereka beribadah dengan baik di tanah sendiri. Setelah Tuhan menolong mereka dalam persoalan rohani mereka. Sungguh-sungguh mereka dipulihkan. Dan apakah pengharapan itu berhenti ketika mereka dipulihkan kembali ke Israel? Pengharapan ini bersambung, saudara. Tuhan mengatakan bahwa aku akan membangkitkan seorang raja bernama Daud, yang di dalamnya engkau akan menikmati apa artinya kejayaan hidup sebagai bangsa Israel. Apakah berhenti di Daud? Tidak. Pengharapan itu lagi dinyatakan oleh Tuhan, bahwa pengharapan itu akan datang ketika Kristus pada saat yang pertama ke dunia ini untuk menebus dosa kita, untuk mengambil dosamu dan dosaku dipindahkan ke hidupnya. Itu pengharapan yang Tuhan katakan pada bagian firman Tuhan ini. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Pengharapan ini masih berlanjut. Pengharapan terakhir yang kita punya adalah kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Dan kita hidup dalam masa antara Kristus pertama datang dan yang kedua. Di masa-masa seperti ini, Tuhan mau kita kuat di dalam pengharapan kita kepada Kristus, bukan optimisme. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan itu dijamin oleh Allah sendiri. Ketika kita sungguh mengasihi Tuhan, ketika kita sungguh berharap kepada Tuhan, ketika engkau punya harapan di dalam hati kecilmu tentang sesuatu, kaitkan harapanmu itu pada kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Artinya apa? Jangan pernah ragu. Ketika Israel berharap dipulihkan, Tuhan pulihkan setelah 70 tahun. Ketika bangsa Israel mengharapkan hal-hal yang lain, Tuhan mendatangkan Daud, Tuhan mendatangkan Kristus. Maka ketika engkau berharap, lihatlah hal-hal yang sudah digenapkan. Bahwa Allah ketika menjamin seluruh pengharapan kita
oleh dirinya sendiri, tidak mungkin dia tidak akan menggenapi semua janji yang ada di dalam firman-Nya. Sepanjang pengharapanmu didasarkan kepada Alkitab, kepada firman Allah, Allah akan menggenapinya untuk hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sementara proses pemulihan ini sedang dikerjakan oleh Tuhan, kita mengambil bagian dengan menata kembali kondisi kerohanian kita yang mungkin sebelumnya seperti kapal pecah, seperti yang tadi saya singgung. Mari kita siapkan, kita tata kembali. Mari kita latih kembali otot iman kita, otot ibadah kita yang setelah sekian lama begitu layu karena kita beribadah di rumah. Serah bila pemulihan itu tiba, maka kita pun akan didapati sebagai orang yang tidak hanya siap dan waspada, sehingga berkat yang akan kita terima itu bisa membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang telepon saya dengan tiba-tiba mengatakan, "Pak, hari ini saya surprise sekali ketika saya duduk di rumah merenungkan tentang hidup." Saya tanya, "Surprise apa yang kau dapat?" Dia bilang, "Saya surprise karena saya tiba-tiba di hati itu ada seperti suara yang mengatakan, tidak cukup hanya siap, kamu harus waspada." Apanya yang surprise? Saya surprise karena suara itu terus membawa saya kepada firman Tuhan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar. Ya, ini subjektif penafsiran dia lah ya. Tapi dia berkata, ketika Tuhan mengingatkan saya 5 gadis bodoh, 5 gadis yang pintar, ternyata hidup ini tidak cukup cuma siap saja ya, dia bilang. Harus juga waspada. Tidak cukup hanya menyiapkan hati, tapi juga harus waspada. Terus lihat minyak. Apakah minyaknya sudah mulai habis? Apakah sumbunya harus diganti? Itu harus dilihat. Saya begitu kaget dengan apa yang saya dapat hari ini, Pak. Ternyata hanya siap saja tidak cukup. Saya berjanji, minggu depan saya kebaktian di gereja. Dia katakan begitu. Buntutnya dia cuma ngomong begitu. Saya pengen ibadah di gereja, saya pengen waspada. Saya tidak hanya ingin jadi orang yang siap. Simple ya, simple saja begitu. Kewaspadaan harus dibuat, melakukan banyak hal yang benar, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sementara kita berharap enggak cukup hanya siap saja, saudara. Siap lebih cenderung banyak pasifnya. Tapi kalau engkau waspada, engkau akan cari tahu tentang dirimu. Sejauh ini sudah seperti apa aku. Sehingga ketika Tuhan sungguh memulihkan keadaan bisnis, pekerjaanmu, keluargamu, hatimu sungguh siap dan kau tahu meletakkannya di mana. Tapi kalau kapalmu masih seperti kapal pecah, susah kamu menempatkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila engkau memiliki harapan kepada Kristus hari ini, Advent pertama tentang harapan, tentang pengharapan, apakah berlebihan jika engkau harus membangun kembali kapal rohanimu? Apakah berlebihan jika Tuhan meminta kepadamu siap dan waspada? Apakah berlebihan jika Tuhan meminta cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Di dalam pengharapan-pengharapan yang kau miliki itu, apakah berlebihan? Saudara, pengharapan kita baik kini dan nanti seharusnya paralel dengan kegigihan, dengan usaha kita merapikan iman kita kembali, membangun kerohanian kita kembali. Teruslah berharap kepada Kristus, sebab pengharapan kita tidak sama dengan rasa optimis, karena Kristus sendiri adalah jaminannya. Mari kita tata iman kita, hidup rohani kita ya. Ketika pemulihan itu tiba, kita bersorak-sorai, kita nggak jadi orang bingung. Dipulihkan kita bersorak-sorai, bersyukur, nggak jadi orang yang apa ya, ada apa ini ya? Kok bisa begini ya? Jangan ya. Mari kita bangun iman kita dan kehidupan rohani kita. Pengharapan terus kita tujukan kepada Kristus yang mengasihi kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami betapa ketika kami sungguh menaruh harap kami kepada Tuhan, maka kami juga secara paralel mempersiapkan diri kami dengan baik, merapikan kondisi iman kami, membangun kehidupan kerohanian kami di hadapan Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya sungguh ketika kami berpengharapan, kami tahu bahwa kami sedang berharap kepada Kristus. Kami bukan sedang memiliki rasa optimis itu. Kami punya dasar kebenaran firman Tuhan sebagai dasar harapan kami. Dan kami punya keyakinan bahwa setiap janji Tuhan, Tuhan akan genapkan. Dan itulah yang menjadi dasar pengharapan kami. Terima kasih banyak untuk Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Berkati kami semua Tuhan, bahwa kami terus bertumbuh dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu sekalian, sebagai respon dari pemberitaan firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan lewat HP untuk scan QRIS, atau bisa juga transfer ke rekening BCA, atau Bapak Ibu juga bisa langsung memberikan melalui amplop di depan Bapak Ibu sekalian. Setelah kita selesai memberikan persembahan, kita akan bersama menyanyikan Ku Bersyukur Ia Tebusku. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di sorga, kami bersyukur boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang semuanya juga berasal dari Tuhan. Mohon Tuhan, Engkau mau menerima, Engkau mau menguduskan persembahan materi ini. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Mohon hikmat-Mu ya Tuhan untuk majelis gereja kami, agar boleh mengelola dengan benar, sehingga semuanya boleh sesuai dengan rencana Tuhan saja. Tuhan, berikan kami juga kerinduan untuk boleh mempersembahkan selain materi,
yaitu hidup kami, diri kami, untuk boleh dipakai sebagai alat Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan persembahan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi, Shalom. Pagi ini kami atas nama majelis dan juga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Hadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, memang betul ya apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, bahwa kita sebagai orang percaya ya, jangan sampai kehilangan pengharapan, saudara ya. Karena kita boleh kehilangan apapun di dunia ini, jangan sampai kehilangan pengharapan. Apalagi pengharapan di dalam Kristus Yesus ya. Kita kalau kehilangan pengharapan, saudara, hidup kita akan langsung kosong ya. Kita tidak punya masa depan lagi dan sebagainya. Saudara, bangun pengharapan kita di dalam Kristus dengan banyak membaca Alkitab, mendekatkan diri sama Tuhan, pegang janji Tuhan ya, pegang pemeliharaan Dia. Oleh sebab itu saudara, maka kita harus banyak baca Alkitab, kita harus banyak doa, ikut pembinaan rohani, dan penting adalah ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu, saudara, jalani dengan ucapan syukur, karena pengalaman rohani itu akan membangun iman kita, saudara. Nah, terima kasih saudara untuk Pak Hadi yang sudah menyampaikan firman ini. Saudara, saya merasa bersyukur sekali bahwa pagi ini yang menghadiri ibadah menurut laporan dari Ibu Cincing ya, ada 97 orang ya. Berarti kurang 3 ya dari target kita. Target kita adalah 100. Nah, saudaraku yang terkasih, kadang-kadang saudara jangan sampai bosan ya. Seringkali saya telepon, seringkali saya ingatkan ya, ayo teko datang ya. Tapi memang ada yang belum berani gitu ya. Ya, kita tidak berani paksa. Tapi bagi saudara yang sudah merasakan rasa enaknya ibadah onsite, saudara ya, jangan tinggalkan ibadah ini lagi, saudara. Tingkatkan. Dan jikalau Tuhan mengizinkan ya kondisi COVID di Indonesia ini semakin melandai, maka bulan depan, bulan Januari kita akan membuka KU kedua ya, jam 10 ya. Nah, kalau kita buka jam 10, saudara, berarti KU1 ini akan ditarik ke atas ya jamnya ya, bukan lagi jam 8.30 tapi jam 7.30. Kenapa? Karena setelah ibadah jam 1 selesai, maka ruang ini harus dibersihkan ya, untuk supaya siap untuk pakai yang KU kedua, saudara ya. Nah, ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saya ingin mengumumkan tentang Natal GDG ya, bisa diperlihatkan, saudara. Jadi gereja kita, saudara, mempunyai namanya kelompok-kelompok pemuritan. Kelompok-kelompok pemuritan ini ada 5 kelompok ya, 4 di gereja ini dan 3 kelompok di Pakuan City. Nah, kita akan adakan Natal ini pada tanggal 17 Desember ya, jam 6.30 malam. Nah, saudara, yang istimewa dari ini ya, dari perayaan Natal ini, kita tidak tatap muka seperti ini, tidak ya, tapi kita adakan via Zoom ya. Tapi itu tidak akan mengurangi keseruannya, karena sebelum acara dimulai, kepada setiap anggota yang sudah mendaftarkan diri akan dikirimi paket makanan ya. Nah, nanti pada waktu yang ditentukan kita akan makan bareng-bareng, saudara ya. Nah, saudara, saya berharap waktu saudara menyimak paket ya, jangan langsung video dimatikan, langsung makan dulu ya, langsung buyar gitu ya. Anggap bukan ya, enggak ya. Jadi itu acara kebersamaan supaya kita bisa ngobrol ya, ngobrol bagaimana dan sebagainya itu ya. Nah, itu yang utama di situ ya. Jadi tanggal 17 Desember jam 6.30. Jadi saudara-saudara kalau yang bukan termasuk kelompok GDG yang ingin ikut ya, monggo ya, daftar di TU atau daftar sama saya dan sebagainya, saudara. Nah,
yang terakhir, saudara, saya minta tolong ditampilkan juga ya, tentang pembangunan ya GKA Gloria Galaxy yang kita katakan gedung Next Generation. Nah, sejak 2 minggu berturut-turut kita umumkan, saudara, saya memuji Tuhan ya, meskipun keadaan ekonomi sulit sekarang, tapi jemaat tetap memberi ya, ada yang memberi besar, ada yang memberi kecil, saudara. Jadi sampai sekarang dari dana yang kita butuhkan ya 1,5 M itu terus turun ya, sampai hari ini kita kurang 1.393.925.000 ya. Mari kita sama-sama terus berdoa ya. Siapa tahu Tuhan kirim mujizat tahun depan, bulan depan atau minggu depan semua sudah tertutup karena ada orang yang memberi itu, saudara ya. Ya, mari kita doakan ada mujizat Tuhan, atau kalau tidak dari kita, saudara ya. Kita doakan, kita beri semampu kita ya, saudara. Karena apa? Karena memberi kepada Tuhan itu adalah kesempatan ya. Persembahan adalah satu kesempatan. Kita bersama-sama akan mendukung proyek ini, karena proyek ini betul-betul penting. Karena lantai 1 itu adalah untuk parkir, lantai 2 untuk sekolah minggu, lantai ketiga saudara lihat itu adalah auditorium untuk kebaktian remaja pemuda, dan nanti lantai 3 yang setengah itu, saudara, itu adalah ruang doa. Dulu saya pernah guyonan ya, kenapa taruh di tempat paling tinggi? Karena itu lebih dekat surga, saudara ya. Jadi doa lebih cepat sampai kepada Tuhan itu ya. Nah, itu cuma guyon tok, tapi saya rasa juga ada baiknya. Jadi kita lebih dekat ya. Nah, semua saudara dukung doa ini, saudara dukung pembangunan ini di dalam doa dan dana. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang di dalamnya kita beroleh serta mengalami pengharapan selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Jemaat kami persilakan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan terus berharap kepada Kristus, karena pengharapan kita di dalam Kristus dijamin oleh dirinya sendiri. Sekarang arahkanlah dirimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai.